Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, tahun ajaran 2021 dari kelas 5A Weekend. Ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Administrasi Negara tentang Pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan tentang pemerintah Indonesia. Yang dari kelompoknya saya sendiri Marini Widawati, dan ini teman saya Rismes Fitriyanti Latobi, sudah ada Beni Ardiansa sama Rasid dan Rian Saryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan pembuatan makalah presentasi pemerintahan Indonesia ini tepat pada waktunya. Pemerintahan negara Indonesia. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Bentuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan 2004 sampai 2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian, dalam kurung bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perkenalkan, nama saya Rasul Rais, NIM 1910102. Kali ini saya akan memaparkan materi presentasi makalah kami, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia sekarang ini, sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum berlakunya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004. Setelah dilakukan pemilu tahun 2004, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi, daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan dalam republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensil yang ada di Indonesia adalah: pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dan keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral, mekanisme checks and balance, dan pemerintahan kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Oke. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia, satu, prinsip negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya kepada pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang maksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip dua process of law. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merdeka diatur dalam bab 9 yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. Yang kedua ada sistem konstitusional berdasarkan check and balance. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegaskan batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu membatasi kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diasosiasikan fungsi-fungsi masing-masing. Yang bagian ketiga, praktek lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, disebutkan bahwa pemerintah pusat ialah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Kedua, peraturan perundang-undangan itu juga menyebutkan tentang wewenang pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dan yang terakhir, pemerintah daerah dan kewenangannya. Format baru pemerintah daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diarahkan kepada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakkan suatu prinsip otonomi yang luas dan utuh pada daerah, kabupaten ataupun kota. Asas utama penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan ini menganut asas dekonsentrasi dan luas pembantuan. Ketentuan mengenai kewenangan daerah provinsi diatur melalui PP Nomor 25 Tahun 2000, sedangkan kewenangan kabupaten dalam kota adalah kewenangan sisa yang tidak disebut dalam pemerintahan tersebut. Kesimpulannya, dalam setiap penyelenggaraan negara ada yang disebut dengan aparatur negara. Aparatur negara adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat nasional dipegang oleh presiden dan wakil presiden selaku badan eksekutif, MPR, DPR, dan DPD selaku badan legislatif, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi selaku badan yudikatif, dan BPK selaku badan auditif pengawasan. Sedangkan di tingkat provinsi dipegang oleh gubernur, wakil gubernur selaku badan eksekutif, selaku badan legislatif. Di tingkat kabupaten kota dipegang oleh bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota selaku badan eksekutif. DPRD selaku badan legislatif. Dalam setiap pemerintah ini, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip berbeda. Setelah adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada bentukan lembaga tinggi, melainkan semuanya sama sebagai lembaga-lembaga tinggi. Demikian hasil makalah dari kelompok kami. Apabila untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Feby
Sabina Yahya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Demokrasi apa yang sesuai untuk dilaksanakan di negara Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di era reformasi saat ini, demokrasi yang mungkin paling cocok digunakan dalam negara Indonesia adalah demokrasi terpimpin, yaitu merupakan demokrasi yang bebas dalam segala bentuk aspirasi masyarakat tanpa ada tekanan dari pemerintahan lain, tetapi harus ada regulasi yang dibuat pemerintahan. Pemerintahan Indonesia yang dimaksud adalah dengan cara meminta pendapat masyarakat tentang penyusunan regulasi tersebut. Dengan hal tersebut yang dicanangkan, maka demokrasi yang dijalankan saat ini dapat berjalan dengan baik. Apakah kelompok 3 merasa puas dengan jawaban kami? Puas, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin bertanya kelompok 1. Nama saya Arsela NIM 191104. Apakah pemerintah sudah serius dalam membangun pendidikan di Indonesia? Saya akan menjawab kelompok dari kelompok 5 ya. Apakah pemerintah serius dalam membangun pendidikan di Indonesia? Saya jawab belum terlalu serius, dikarenakan indikasinya ada para tenaga pendidik dan kependidikan masih terlalu banyak dibebankan dengan administrasi yang memberatkan dalam pendidikan, serta masih banyak yang tenaga pendidik dan pendidikan yang masih memberikan pendidikan dalam di luar pendidikan. Di mana jawaban dari kami? Jadi jawabannya tadi belum terlalu serius. Ya. Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Banyak. Saya Eka Putri dari kelompok 2 dengan NIM 1925 bertanya, dari penjelasan tadi, siapakah penyelenggara pemerintahan negara Indonesia yang tertinggi di bawah majelis berdasarkan penjelasan UUD 1945? Penyelenggara tertinggi di bawah majelis berdasarkan Undang-Undang 1945 itu adalah Presiden. Karena segala penyelenggara tertinggi di bawah majelis itu, Presiden menjalankan roda pemerintahan negara. Presiden bertanggung jawab pada majelis permusyawaratan rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun di samping itu Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari Pok 1. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.